Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, bagi Anda yang sudah memiliki rencana untuk membeli mobil baru di tahun ini, sepertinya saat-saat inilah menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan impian Anda dalam memiliki kendaraan yang Anda inginkan. Nah, mengapa demikian? Karena memang ternyata pemerintah juga sedang berfokus pada kebijakan yang mana memang tentunya mengarah pada peningkatan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif pajak bagi kendaraan melalui penerapan PPNBM 0% bagi masyarakat. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam musim diskon mobil tiba. Nah, di sini memang bagi Anda yang memantau lini masa beberapa hari terakhir begitu tentu informasi terkait PPNBM 0% sudah tak asing lagi di telinga Anda. Nah, memang kalau di sini hal ini juga dikarenakan atas adanya informasi ini tentu juga menjadi informasi yang membahagiakan pula bagi sebagian masyarakat begitu yang memang telah menantikan kebijakan ini untuk membeli kendaraan yang diimpikan. Nah, memang seperti diketahui juga penerapan PPNBM 0% ini yang akan mulai berlaku pada bulan Maret ataupun 1 Maret 2021 atau di bulan depan dan tentu akan berpengaruh pada harga mobil yang pastinya jauh lebih murah. Nah, di sini karena terdapat suntikan stimulus dari keringanan pajak yang memang diberlakukan melalui skema PPNBM 0%, di mana pemerintah juga bisa kita lihat dan pertanyaannya juga bisa kita lontarkan begitu, kenapa sih diterapkannya PPNBM ini lantas dapat menurunkan harga dari mobil baru dan apabila kita merujuk pada komponen-komponen apa saja pembentuk dari harga suatu mobil baru, ternyata harga mobil baru yang dijual di Indonesia memiliki 2 komponen perpajakan yang mana ikut mempengaruhi harga mobil baru selain PPN atau pajak pertambahan nilai dan juga PKB atau pajak kendaraan bermotor. 2 komponen pajak tersebut adalah BBN atau bea balik nama dan juga PPNBM pajak penjualan atas barang mewah. Nah, memang tanpa PPNBM dan juga BBN bahkan ditaksir harga jual mobil kepada konsumen diperkirakan bisa turun 20 hingga 40% banyaknya. Nah, tapi perlu disimak juga bahwa penerapan PPNBM 0% dari pemerintah ini juga memiliki persyaratan di mana memang perihal kebijakan insentif penurunan tarif PPNBM atau diskon pajak ini berlaku untuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam segmen kurang dari 1.500 cc dan kategori sedan dan juga sistem penggerak mobilnya 4x2 saja. Lebih jauh, Kementerian Keuangan juga memang menjelaskan terkait alasan mengapa kategori itulah yang harus diberikan diskon pajak karena apabila merujuk pada data yang memang dimiliki oleh Kemenq, kategori itulah yang memang diminati oleh kelompok masyarakat kelas menengah dan memiliki local purchase di atas 70% banyaknya. Jadi jelas sudah adanya kebijakan ini memang bertujuan untuk memberikan dorongan terhadap pemulihan sektor manufaktur khususnya industri otomotif tanah air yang memang hancur lebur karena daya beli yang menurun terdampak pandemi COVID-19. Lalu seperti apakah skema dari penerapan PPNBM 0% ini dari pemerintah? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan melalui siaran persnya yang mana memang menjelaskan bahwa diskon pajak atau penerapan PPNBM 0% ini akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2021 nanti. Dan memang jadi apabila kita lihat ataupun pada tahap pertama atau dimulai pada bulan Maret esok, diskon pajak 100% dari tarif normal akan diberikan di sini pada 3 bulan pertama. Lalu setelah itu diskon pajak yang akan dikenakan berubah menjadi 50%. Atau berkurang begitu ya dari tarif normal dan pada bulan berikutnya diskon pajak atau PPNBM ini berubah lagi atau berkurang lagi menjadi hanya 25%. Nah, di sini memang dari tarif normalnya dan berlaku selama 4 bulan. Jadi apabila dihitung skema diskon pajak ini memang akan berlangsung hingga bulan Desember 2021 sesuai target dari pemerintah. Nah, di sini memang skema ini juga nanti akan terus dievaluasi oleh pemerintah guna melihat apakah dengan diberlakukan kebijakan ini cukup efektif atau tidak dalam mendongkrak penjualan mobil di tanah air. Dan memang selain itu pemberian diskon pajak ini memang bahkan juga didorong oleh Bank Indonesia dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di mana memang dari sisi kredit pembelian kendaraan bermotor yakni melalui pengaturan mengenai uang muka atau DP 0% serta penurunan ATMR kredit atau aktiva tertimbang menurut resiko. Kombinasi kebijakan ini juga dapat dikatakan menjadi paket mantap begitu ya yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan kebijakan ini juga dapat disambut positif oleh para produsen otomotif khususnya mobil dan juga dealer penjual
dalam memberikan skema penjualan yang menarik untuk para calon konsumen mereka. Dan dari tadi kita banyak berbicara terkait kebijakannya saja, sedangkan kebijakannya ada tentunya berawal dari permasalahan yang berusaha diselesaikan, salah satunya melalui penerapan kebijakan. Lalu sebenarnya seberapa parahkah kondisi penjualan mobil di Indonesia atau data penjualan mobil domestik sampai-sampai pemerintah harus memberikan diskon pajak untuk mendongkrak penjualan mobil. Nah, ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, baik, di sini memang kita lihat di sini data yang dipublikasikan oleh Gaikindo, di mana penjualan mobil domestik mengalami penurunan yang memang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, atau di sini adalah tahun 2019. Dalam data ini juga terlihat di mana bisa kita lihat yang biru ini adalah tahun 2019 dan yang kuning adalah tahun 2020. Terjadi penurunan yang mulai cukup dalam di bulan April, yang mana penurunannya hingga cukup tajam dari 76,8 ribu unit menjadi 7,9 ribu unit saja di bulan April 2020. Lalu bisa kita lihat juga di sini bahkan ada penurunan yang paling dalam begitu ada pada bulan Mei, dengan penurunannya dari 7,9 ribu unit menjadi 3,6 ribu unit mobil ataupun penjualan mobil domestik di tahun 2020. Dan memang kalau kita lihat mulai merangkak naik, tapi memang belum signifikan, belum bisa melebihi dari chart yang biru ataupun pada tahun 2019 ataupun di tahun lalu. Nah, ini bisa kita lihat, maka dari itu dengan kondisi ini memang diharap pula kebijakan insentif perpajakan dari pemerintah memang di sini dapat menjadi solusi begitu, dan tentunya menguntungkan berbagai pihak di tengah masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir.